Ya, sore ini saya sedang jalan-jalan di sekitaran mes atau dormitory. Itu merupakan mes saya. Ini saya sedang jalan-jalan. Sekarang di sini jam 7.23, setengah 8. Saya Hamin 5 pulang ke Indonesia. Sekarang tanggal 25, jadi tepat tanggal 30 hari Jumat. Saya akan pulang ke Indonesia. Di sini setengah 8 masih cukup siang ya, cukup panas. Hangat cuacanya karena sekarang musim panas, dan di sini siangnya cukup panjang, yaitu sekitar sampai jam 8 malam, itu baru maghrib. Oke, sekarang kita jalan ke arah pabrik, ke arah depan gerbang pabrik, gerbang utama. Cukup jauh ya sana. Ya mungkin kalau jalan dari mes dormitory sekitar 30 menit ya, enggak, sorry, 5 menit 30 menit itu kalau ke dalam pabrik. Jadi setiap hari saya menggunakan bus pagi, berangkat jam 7:25, nanti istirahat jam 12 nanti makan siang, kami ke dormitory lagi, ke kafetaria, kantin. Selanjutnya sekitar jam 1:05 itu harus sudah ready ke bus lagi, jalan lagi. Nah, habis itu udah selanjutnya kita ke pabrik lagi dan masuk setengah 2. Nanti pulang jam setengah 6 pulang, naik bus lagi. Dan kalau telat naik bis, kita bisa jalan kaki, yaitu kurang lebih 30 menit. Itu jauh banget. Begitulah kira-kira. Mungkin kalau teman-teman, nah itu adalah pabrik. Kita menikmati Hamin 5 sebelum pulang. Itu danau, tapi seperti tidak terurus ya, maksudnya mungkin karena tidak ada aktivitas jadi kurang terawat, tapi masih bisa juga kalau mau duduk-duduk. Tapi kayaknya udah malam, cukup ya, takut ada ular dan lain-lain, jadi kita jalan-jalan aja. Kayak ini adalah pabrik yang tempat saya training, Guangxi Jinghui Pulp and Paper Co Limited. Ini pabriknya. Ini masih under APP Group. Ini tuh pintu masuk utama untuk kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan mobil. Nanti kalau untuk truk dan bus ada jalannya sendiri. Oke. Kita coba ke gerbang utama. Ke Tugu mungkin ya bahasanya. Di sini satpamnya nggak banyak ya, hanya ada beberapa aja yang jaga di gerbang motor, karena dia masuknya udah otomatis.
karena setiap ID card dari karyawan itu sudah memiliki RFID. Tadi rencananya saya berangkat itu sekitar jam 6 ya, tapi karena lapar makan dulu. Dan ini udah cukup malam di sini, sekarang jam 7.36, setengah 8, tapi langit masih cerah, termasuk nggak terlalu gelap. Saya rasa ini belum maghrib karena tidak ada siluet warna merah ya. Nah, ini parkir motor. Kalau yang mungkin tidak mempunyai RFID untuk masuk, parkir motor di sini. Itu gerbang utama. Nah, rata-rata di sini mobilnya sedan ya. Hampir sering kita melihat mobil sedan berseliweran. Saya juga tidak tahu kenapa, atau mungkin pajak di sini untuk mobil sedan itu rendah, maksudnya tidak terlalu tinggi atau gimana. Rata-rata sedan. Dan yang mengejutkan adalah hampir semua mobil sedan itu rata-rata ya sekarang udah mulai listrik, terutama produksi dari BYD, produksi Jepang. Bahkan beberapa taksi, saya sering menjumpai taksi dan pernah naik taksi juga, itu rata-rata mobil listrik, walaupun nggak selalu BYD ya, tapi mobil listrik. Oke, ini adalah di depan gerbang pabrik. Itu adalah logo APP. Kita ke arah sana itu kalau nggak salah ada pantai namanya Sangyang Bay. Ke arah sana itu ke kota Kinzo dan Nanning. Ya, suasananya kurang lebih kalau mungkin teman-teman pernah ke Merak ya, kurang lebih gitulah. Jadi ini kota pesisir, banyak industri pesisir, dan saya sangat dekat dengan laut itu. Jalan kaki juga nyampe dengan laut paling 30 menit jalan kaki. Tapi dipenuhi dengan pabrik, jadi kita nggak bisa langsung ke pantainya gitu, karena benar-benar pabrik. Dan kalau mau berwisata ada sendiri tempatnya gitu, nggak bisa sembarangan. Dan hampir semua motor, kendaraan bermotor itu di sini motor listrik. Sangat jarang saya menemukan motor bensin ya. Skuter-skuter kecil itu, skuter Matic itu rata-rata listrik semua. Dan sepeda listrik juga sangat mudah berseliweran. Nah, ini adalah bus, biasanya bus shift ya, bus shift warna putih. Dan yang sangat membuat nyaman di sini, salah satunya adalah tidak ada knalpot berisik. Jadi benar-benar tenang, tidak ada yang berisik knalpot, mungkin di bobok atau knalpot racing. Cukup tenang. Motor listrik, kalaupun ada motor motor bakar atau bahan berbahan bakar bensin, itu suaranya sangat lembut. Mungkin kalau teman-teman punya motor Supra X yang lama, yang tahun 2005-an itu, nah kayak gitu suaranya sangat lembut. Seberang mendekati Gapura, apa ya bahasanya juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Intinya kayak Tugu lah. Oke, ini adalah perusahaan tempat saya bekerja sekarang, APP Group Sinarmas. Di sini hampir semua memiliki mobil ya. Mungkin ya kita anggap sekelas
mohon maaf mungkin operator di sini rata-rata juga menyewa mobil, karena terkadang mereka yang tinggal di mes contohnya itu adalah orang dari jauh gitu. Orang dari kota Naning atau kota-kota yang lain, dan mereka bawa mobil Sabtu Minggu baru mudik ke rumah, baru mudik pulang kampung gitu. Dan kalau kendaraan listrik, motor-motor listrik jangan ditanya ya, di sini sangat banyak. Itulah ceritanya perjalanan saya sekilas tentang pabrik Guangxi Jinghui Pulp and Paper Co Limited. Sekarang di sini. Dan di sini orangnya mungkin lebih individualis ya daripada orang Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita kenal dekat dengan mereka gitu, udah akrab. Itu mereka kan sangat akrab, seperti menganggap kita keluarga gitu. Bahkan tidak sungkan untuk berbagi makanan dalam satu piring. Saya pernah makan dengan operator di sini. Jadi pada saat makan itu ada makanan yang tidak habis. Karena memang pada saat itu kita misalnya cukup banyak gitu, kayak nasi biryani. Terus karena udah cukup kenyang, jadi dia bilang gini, bolehkah kita membagi makanan ini berdua seperti seorang keluarga kalau nggak salah. Jadi kayak kakak adik gitu, bagi dua makanan. Itu itu menurut saya luar biasa gitu. Orang yang baru kenal makan bareng, dia dengan halus, dengan sopan bilang kayak gitu kepada orang asing seperti saya. Itu pengalaman yang menarik ya. Dan ada hal yang menurut saya mengganjal sih, mungkin terkait produk Cina. Jadi mungkin stigma di kita di Indonesia, mungkin awal-awal tahun 2000-an bahwasanya produk Cina itu jelek, kualitasnya jelek. Sebenarnya tidak juga gitu, tergantung. Kalau kalian mau beli yang mahal, yang bagus ada. Jadi saya rasa Cina sangat hebat ya, dia punya segmentasi pasar. Jadi apa lo mau gak ada gitu. Jadi lo mau harga berapa gitu, mau kualitas kayak mana, dia menyediakan gitu. Dan yang pasti yang diimpor di Indonesia itu kan tidak mungkin barang yang mahal gitu, pasti yang murah. Karena apa ya? Karena kalau mahal siapa yang beli gitu, yang murah aja kadang kita harus bersaing kan, apalagi itu barang impor. Dan itu kenapa barang impor mungkin awal-awal tahun 2000-an itu sangat murah dan mungkin mudah rusak ya. Tapi sekarang bisa kita lihat bahwasanya Cina udah salah satu mungkin kekuatan power ya, negara superpower dunia sebagai produsen dunia untuk memproduksi barang-barang apapun yang kita butuhkan gitu sebagai pabrik dunia. Dan barangnya sekarang nggak bisa kita pandang sebelah mata. Kita contoh HP yang saya buat ngerekam sekarang itu produk Cina dari Xiaomi, tepatnya sub-brandnya lah, Poco. Siapa yang sangka produk-produk Cina, mungkin HP saya juga pernah memiliki HP Mito, saya pernah tahu HP Nexian, banyaklah merek-merek yang bermunculan pada saat 2010-an. Itu wajar jelek, karena memang ya harganya murah dibandingkan waktu itu dengan Nokia atau Sony, jauh, ya wajar. Tapi karena stigma itu sudah muncul melekat di kita, jadi seolah-olah produksi itu jelek. Padahal di sini di Cina sendiri itu barang yang mereka jual di rakyat mereka di sini dengan yang diimpor mungkin ya, yang diimpor di Indonesia mungkin katakanlah, itu sebenarnya sama aja gitu. Jadi kalau di sini jelek ya di sana juga jelek ya. Jadi bukan berarti Cina mengimpor bahan jelek terus yang baik, yang bagus diproduk di konsumsi sendiri, enggak juga gitu. Contohnya contoh sederhana, misal saya kemarin membeli barang
kayak gelang batu gitu, gelang batu mungkin mirip giok ya. Itu kalau giok asli satu gelang itu luar biasa, bisa 12 juta rupiah kalau kita rupiahkan. Tapi dengan bentuk yang kurang lebih sama, tapi nggak akan mungkin bisa menyamai kualitasnya. Harga itu ada yang sekitar 200 ribuan bisa. Dan itu luar biasa kan. Jadi ada yang 300 ribu, ini saya dalam rupiah ya, bukan dalam yuan. Ada yang 300 ribu, 200 ribu, ada yang harganya hanya puluhan ribu. Jadi artinya apa? Di Cina tidak selamanya barang itu jelek. Tergantung kamu punya uang berapa ini. Kalau kamu punya uang cukup, ya kamu bisa membeli barang yang bagus dan berkualitas, dan bisa bersaing dengan barang-barang produk barat gitu, mungkin Eropa atau Amerika. Itu sih menurut persepsi saya. Dan satu lagi yang terkait stigma barang Cina murah, selama saya waktu belum ke Indonesia, belum ke Cina, masih Indonesia, dulu saya punya stigma pemikiran gini, oh barang Cina dia murah, selain mungkin bahan baku terjangkau dan supply chain-nya sangat luar biasa hebat, itu satu lagi upah buruh, upah pekerja industri murah. Ternyata enggak juga tepatnya. Ini pengalaman saya di sini ya, di pabrik kertas ini. Saya masih satu grup dengan pabrik ini gitu. Di perusahaan saya yang di Indo, dengan ini masih satu grup. Jadi saya bisa perkirakan gaji minimal di sini berapa sih gitu untuk operator, dan di Indo berapa. Dan saya di sini juga makan tiap hari, saya beli di kantin. Saya tahu harga di kantin, makan di kantin. Saya ambil contoh di Indonesia, kita masih bisa membeli harga nasi itu mungkin 10-15 ribu sekali makan ya. Dan faktanya di sini di Cina juga harga segitu pun ada gitu, udah plus ayam, lauk, sayur dan nasi, dan kuah mungkin kayak kuah sop gitu, itu bisa di harga 15 ribu. Dan gaji pekerja kurang lebih di sini, saya pernah tanya dengan teman operator di sini. Untuk sekelas operator di sini bisa digaji sekitar 4-5 ribu yuan. Dengan kurs sekarang yang sekitar 2.300, berapa? Anggaplah 5.000 yuan gitu, atau 4.000 yuan, itu hampir 10 juta rupiah dengan biaya hidup yang kurang lebih sama. Dan di Indonesia kita mau UMR tertinggi atau UMR terendah, oke, kita lihat ibu kota lah, DKI Jakarta. UMR berapa sih gitu? Nggak sampai 7 juta UMR ya, kita bahas UMR. Dan sedangkan di sini di pabrik ini, yang saya tempat ini, kami di Cina Selatan, hampir ke Vietnam, di kota kecil, kota pelabuhan. Itu harga makanan lumayan terjangkau, dan upah buruh kurang lebih segitu. Bahkan yang sangat membuat saya terkagum-kagum, terheran-heran, kemarin saya pergi menggunakan bus di halte, terus saya melihat poster itu lowongan kerja. Dicari orang yang mahir bidang tertentu, terutama orang elektrik mungkin ya. Dan permintaannya tidak apa-apa, tidak spesifik lulusan fresh graduate atau mempunyai pengalaman 10 tahun, 3 tahun experience, nggak ada batas umum, nggak. Persyaratannya simple, hanya paham PLC, mungkin instrumen-instrumen gitulah, saya juga nggak terlalu paham karena tulisan Cina, tapi yang jelas PLC. Terus kerja seminggu itu 4 hari ya. Kalau 4 hari kalau nggak ada trouble. Kalau ada trouble mungkin yang masuk sampai hari Sabtu ya, tapi bisa 4 hari. Anggaplah kita sampai 6 hari, gajinya berapa? 7.000 sampai 8.000 yuan. Kalau kita kalikan dengan kurs saat ini, itu hampir 15 sampai 16 juta. Teman-teman bayangin, apakah gaji pekerja di Cina lebih murah? Saya tidak tahu. Mungkin di tempat lain atau di daerah lain akan berbeda ya.
kita contoh di Indonesia lah, ada Karawang, Cikarang, dan kita bandingkan dengan Lampung itu setengahnya gitu. Karawang atau Cikarang bisa 5-6, di Lampung 2,5-3 setengahnya, atau mungkin begitu. Tapi yang saya tahu sekarang itu yang di ini sama-sama daerah industri gitu. Kita bandingkan yang tertinggi aja di Karawang, kita masih jauh gitu. Di Karawang teman-teman bisa searching sendiri berapa UMR-nya, atau Cikarang berapa gitu. Dengan biaya hidup, dengan tempat tinggal itu berapa. Dan di sini tadi yang saya bilang, di Karawang atau Cikarang nggak boleh kita ambil 6 juta satu bulan. Di sini dengan bulan yang sama bisa digaji hampir 10 juta. Teman-teman nilai sendiri apakah stigma barang Cina murah itu karena salah satunya ada pekerja, karena pegawainya murah di sini. Teman-teman bisa, kalau punya pendapat lain bisa share di kolom komentar, ataupun kita bisa berdiskusi yang mungkin pernah punya pengalaman ke Cina di industri yang berbeda gitu, atau di industri yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Dan sekali lagi dengan upah 4.000 sampai 5.000 yuan itu di sini ya, di kota namanya provinsi atau nama Guangxi, tepatnya di Jinzhou, daerah Jinzhou, di dekat pelabuhan. Teman-teman bisa bayangin apabila perusahaan ini di arah Cina Utara lah, di kota-kota gede misalnya Shanghai, Guangzhou, mungkin dekat-dekat Hong Kong, terus Beijing. Teman bisa nilai berapa UMR di sana lah, UMR mungkin. Nah, saya baru tahu ternyata ada faktor lain selain gaji ya, mungkin bisa dikatakan gaji berpengaruh juga. Barang Cina bisa murah. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain bisa sharing. Kenapa barang Cina bisa murah? Apakah dari supply chain, atau pajak, atau regulasi di sini lebih mudah, atau distribusi barang sangat cepat, mudah? Saya tidak tahu karena saya bukan ahli ekonomi. Tapi itu saya rasa stigma begitu kita harus perbaiki gitu. Bukan perbaiki ya, stigma tersebut harus kita ubah ya. Jadi kita biar tidak pasrah, oh wajar barang Cina murah, kerja di sana lebih murah dari Indo. Enggak juga gitu, lebih mahal, jujur lebih mahal gitu. Ya kalau harga barang ada yang mahal di sini wajar. Kayak misal saya contohin ya, sayur di sini agak mahal gitu. Sayur agak mahal, agak ya. Tapi kalau ngomongin daging, terutama daging babi mungkin ya, atau daging babi dan ayam, itu nggak murah gitu. Dan kita ada tempat tertentu sayur murah gitu, tapi daging mahal gitu. Sama aja sebenarnya gitu. Makan ya begitu-begitu saja gitu. Tapi dari salary jauh. Itu mungkin sekedar sharing ya dari saya terkait ya lingkungan kerja di sini, dan juga stigma barang Cina itu murah. Oke, sekarang kita berjalan pulang. Udah cukup malam ya. Jalan pulang ke arah mes lagi, ke arah dormitory. Ini juga banyak orang pulang yang kerja shift.
Dan hal unik di sini salah satunya jika kita naik motor ya melewati gerbang palang itu, kita wajib menuntun pintu baik di pabrik sini ataupun di mes. Mau ada satpam nggak ada satpam, saya pernah lihat dari jauh mereka dengan taat tetap turun dari motor, turun sebentar setelah melewati palang pintu itu, mereka baru naik motor lagi. Saya masih nggak tahu ya alasannya apa, tapi keren sih. Maksudnya bukan keren itunya, kerennya terhadap taat hukumnya itu, taat aturan. Ini adalah pabrik grup APP Guangxi Jinghui Pulp and Paper.